Untuk uji normalitas, kita hanya menggunakan data numerik kontinu seperti tinggi badan, berat badan, dan umur. Langkah-langkah uji normalitas yang pertama adalah klik analisis, kemudian deskriptif statistik, dan kemudian explore. Masukkan variabel ke dalam dependent list, kemudian klik plots, dan centang normality plot with t. Kemudian baca hasilnya. Lakukan hal yang sama pada variabel lainnya seperti pada berat badan, kita masukkan di dependent list. Klik plots dan jangan lupa centang normality plots with test. Kemudian continue dan klik OK. Kemudian baca hasilnya. Untuk pembacaan hasilnya kita lihat di bagian Kolmogorov, apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 dikatakan terdistribusi secara normal. Apabila nilai signifikansinya di bawah 0,05 dikatakan tidak terdistribusi secara normal. Lakukan hal yang sama untuk uji normalitas pada variabel berikutnya dan kemudian baca hasilnya. Selanjutnya adalah uji linearitas. Langkah-langkah uji linearitas adalah pertama klik analisis, kemudian compare means, dan klik means. Kemudian masukkan variabel dependent pada dependent list dan variabel independent ke independent list. Kemudian klik option dan centang test for linearity. Kemudian continue dan klik OK. Kemudian baca hasil pengujiannya. Pembacaan hasil uji linearitas dilihat pada nilai linearity. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 dikatakan linear, atau dilihat dari nilai deviasi from linearity. Apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka dianggap tidak ada penyimpanan atau dengan kata lain linear. Lakukan hal yang sama untuk uji linearitas pada variabel lainnya. Variabel durasi jam tidur kita masukkan di dependent list, kemudian klik option dan klik continue, kemudian klik OK. Baca hasil pengujiannya. Dapat dilihat pada nilai linearity-nya di bawah 0,05 maka dikatakan linear. Selanjutnya adalah uji korelasi. Uji korelasi yang paling umum digunakan adalah Pearson dan Spearman. Pearson digunakan jika data memiliki hubungan yang linear, dan Spearman digunakan jika data bukan hubungan linear. Langkah-langkah uji korelasi yang pertama klik analisis, kemudian korelat, dan bivariate. Kemudian masukkan variabel independen dan dependen yang akan diuji ke dalam kotak variabel. Kemudian pilih jenis korelasi yang diinginkan, Pearson ataupun Spearman. Kemudian klik OK. Baca hasil pengujiannya. Selanjutnya adalah membuat pie chart atau diagram lingkaran. Pertama, klik grafik, kemudian legacy dialogs, kemudian pilih pie, dan yang tercentang adalah summaries for groups of cases, dan klik define. Kemudian masukkan variabel di define slice by, kemudian klik percent of cases, dan berikan judul di bagian titles. Untuk memunculkan angka persentase di diagram lingkaran, klik elements dan klik show data labels. Warna pada diagram lingkarannya juga bisa diubah, klik dan ubah warnanya. Begitupun pada variabel lainnya. Kemudian kita masukkan di define slice by dan berikan judul di bagian titles. Klik continue dan OK. Klik elements dan klik show data labels untuk memunculkan angka persentasenya. Lakukan hal yang sama untuk variabel lainnya.
Selanjutnya adalah membuat bar chart atau diagram batang. Sama halnya dengan pie chart, yaitu klik grafik, kemudian klik legacy dialogs, pilih bar, kemudian pilih yang bagian simple, kemudian klik define. Masukkan variabel di kategori axis, kemudian klik persen, dan berikan judul di bagian titles. Untuk memunculkan angka persentase di diagram batang, klik elements dan klik show data labels. Lakukan hal yang sama untuk variabel lainnya. Seperti pada variabel umur, kita masukkan di kategori axis, kemudian klik percent of cases, kemudian berikan judul di bagian titles. Klik continue, kemudian OK. Klik elements, kemudian klik show data labels untuk memunculkan angka persentase.